Saya jadi perangkat desa itu pun teman, itu saya masih nguli ya, naikkan gabah ke truk ya, saya bagian penimbangan. Satu truk digaji 50.000 ya, itulah masa-masa sulit saya, hutang puluhan juta, hampir 100 juta, jadi berangkat masih kerja nguli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongonia, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, teman, ini permintaan dari sahabat di Facebook, suruh mereview latar belakang saya sebelum saya beternak perkutut ini ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini. Dulu saya pendidikan pertama kita bahas pendidikan saya, karena saya itu anak seorang buruh, kaum buruh. Bapak saya itu orang nggak punya sawah, nggak punya apa ya, adanya cuma nguli-nguli saja, kerja serabutan. Saya lulus SMP tahun 2000. Setelah tahun 2000 saya lulus di bulan Juli kalau nggak salah. Itu saya langsung ke pesantren di tahun 2001 ya, karena ngenteni akhir tahun. Ya, nah ini saya ceritakan untuk apa? Satu, untuk motivasi teman-teman ya, bahwa menjadi saya itu tidak mudah ya, menjadi saya itu tidak mudah. Nah, mungkin kalau Anda jadi saya, ya saya yakin nggak akan kuat. Begitupun saya jadi Anda juga nggak akan kuat, sama saja. Nah, tugas kita apa? Tugas saya bersyukur dengan apa yang ada ya, karena skenario Allah itu jelas yang terbaik ya. Tugas kita adalah bersyukur dan bersabar. Lanjut ke cerita. Jadi ini saya cerita sejarah saya sebelum saya sampai sekarang titik ini, semoga saja bisa menginspirasi teman-teman. Yang kedua, setelah saya mondok itu kurang lebih dari tahun 2001 sampai 2007 atau 2008, saya lupa. Intinya di antara 2001 sampai 2008 atau 2007 ini, di Madiun, tempatnya Desa Mbacem, Kecamatan Kebun-Sari, Kabupaten Madiun ya, Jawa Timur. Nah, sampai sekarang insya Allah saya masih sambung dengan pesantren saya, baik itu secara ruhaniyah ataupun secara zahiriyah. Saya tetap masih sambang ke pondok saya, meskipun tidak setiap bulan ya. Kalau Anda nggak percaya bisa cek di pondok pesantren saya, Mambaul Ulum, Desa Mbacem, Kecamatan Kebun-Sari, Kabupaten Madiun. Tanya Bapak Yai saya, apakah punya santri namanya Burhanuddin orang Ngawi. Insya Allah saya masuk diakui di sana. Oke. Ya. Nah, itulah latar belakang saya. Setelah mondok di tahun 2008 saya pergi ke Sumatera ya, tepatnya daerah Riau. Saya merantau karena waktu itu orang tua saya terjerat ghorim, alias hutang yang tak berkunjung selesai dari saya SD. Itu saya merantau itu tidak pernah merasakan nikmatnya uang hasil perantauan saya ya. Sekali lagi, saya tidak pernah merasakan nikmatnya uang perantauan saya. Saya merantau di Riau kurang lebih 1 tahun nggak ada. Itu uang saya kirim ke rumah. Entah untuk kebutuhan rumah apa saya nggak tahu. Intinya saya di sana hidup, bisa beli rokok, bisa jajan, itu saja. Tabungan, gajian apa saya kirim ke rumah. Ya. Setelah dari sana saya pulang, saya gembala bebek. Waktu itu 2009. Kalau nggak salah 2009, 2010. Ya, mungkin 2 tahun itu, tapi ya apa namanya, setahun tapi loncat tahun itu. Itu kalau nggak salah 1 bulannya digaji 600.000 ya, jelas tidak cukup dengan keadaan rumah. Akhirnya di tahun 2010 saya ikut Pak D di Kalimantan, di sana kerja juga serabutan. Pertama ikut mas saya sendiri jualan tempe, yang akhirnya setelah itu saya ikut ke bulldozer
ya, doser. Ya, doser itu apa? Bego, alat berat. Saya di sana bertahan cuma beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah ya, 3 bulan. Nah, di sana saya kerja itu enak aja nih. Alat berat itu kerjanya enak, teman-teman ya, humoris semua, senang saya di sana. Cuma kelemahan di sana satu, nggak ada masjid. Sedangkan saya bertolak belakang dengan hati saya, nggak bisa sholat Jumat. Nah, akhirnya saya 3 bulan bertahan, aku cabut. Nah, mau kembali ke rumah Pak D, oleh teman di stop, disuruh ngajar di yayasan. Nah, ngajar di yayasan itu teman, itu nggak ada gajinya, nggak, lillahi ta'ala. Jadi di sana ngajar yayasan, kitab kuning, saya balah sedikit demi sedikit, kadang balah, kadang enggak. Intinya saya di sana ngajar di situ. Kalau balah di sana itu nggak pakai ilmu alat seperti di Jawa. Jadi maknani alhamdulillah utawi kabeh puji itu sudah nggak ada. Karena yang kita ajar itu orang suku Dayak dan Sunda. Kita langsung pakai bahasa Indonesia. Nah, di sana saya kurang lebih 2 bulan atau berapa nggak tahu. Intinya ketika saya di yayasan itu, bekal saya habis. Saya nggak bisa beli rokok, nggak bisa beli kebutuhan, cuma makan saja ditanggung di situ kan. Nah, saya mau cari kerjaan nggak dapat. Akhirnya saya telepon Bapak Kiai saya di Madiun. Bagaimana Pak Yai? Saya sekarang posisi di Kalimantan ngajar di yayasan, tetapi lillahi ta'ala, cuma makan saja dikasih. Saran Kiai saya, duniamu sudah berbeda, niatmu dari rumah apa, lakukan itu. Akhirnya kalau cuma mau ngaji saja di Jawa saja, banyak. Intinya Kiai saya mengarahkan tujuan utama saya ke Kalimantan itu apa, fokus pada tujuan saya. Akhirnya saya pulang ke rumah Pak Ade, ya, ikut makan Pak Ade saya di Kalimantan. Pokoknya di sana saya nganggur, jaluk open Pak Adeku di Kalimantan itu. Akhirnya saya pulang karena di sana saya terlalu ngerepoti Pak Ade saya. Di sana saya nganggur, saya sakit-sakitan, kecelakaan, dirawat Pak Ade saya, yang akhirnya saya nggak mau membebani Pak Ade terlalu berat. Akhirnya, nah ini luka gigi patah, ini juga di sana Pak Ade yang rawat. Akhirnya saya pulang, kalau nggak salah itu di akhir bulan, di pertengahan tahun 2011 ya, tahun 2011 saya pulang dengan keadaan muka ini hancur teman. Ya, ini sampai sini dulu kecelakaan, ini setengah sini luka semua sampai sini, hidung saya sini, ini sampai sekarang masih ada, ini jahitan, ini lukanya masih. Saya pulang dalam keadaan itu. Setelah sampai rumah saya merantau lagi ke Jakarta. Ya, saya merantau lagi ke Jakarta. Nah, sebenarnya ke Jakarta ini sudah saya lakukan dulu, tapi cuma 1 bulan. Ya, jadi setelah dari Sumatera tadi harusnya saya cerita ke Jakarta saja. Tapi ke Jakarta ini nggak lama, pulang, terus Angon Bebek, terus ke Kalimantan tadi. Nah, urutannya seperti itu. Nah, dari Sumatera, Jakarta, pulang, Angon Bebek, terus ke Kalimantan. Kalimantan pulang lagi. Terus setelah pulang dari Kalimantan saya merantau ke Jakarta lagi, di mana tempat perantauan kedua saya setelah dari Sumatera. Ya. Di Pasar Induk tepatnya, Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya merantau di sana jadi tukang panggul kuli. Ya, saya merasakan bagaimana perihnya nguli di Jakarta juga pernah teman. Ya, kalau di Sumatera apa? Sumatera itu sekejap saya dodos sawit, manen sawit. Ya, berondol. Mungkin teman-teman yang di Sumatera tahu. Nah, lanjut, saya merantau di Pasar Induk. Itu nguli, namanya nguli itu teman, manggul ya. Kalau teman-teman yang belum pernah nguli, saya itu pundak saya yang sebelah kanan dan kiri. Ini jadi saksi bisu bahwa dulu saya pernah nguli 1 kuintal naik di atas punggung saya. 1 kuintal. Ya. Jadi saya itu dulu badannya kecil,
kurang lebih berat saya itu sekitar 60-an kilo, 65, 64 sekitar itu. Sekarang berapa? Sekarang 80 kilo lebih. Ya, ya lanjut cerita. Nah, seperti biasa di perantauan saya juga tidak begitu mementingkan kebutuhan saya, nabung sampai nabung itu nggak ada. Ya uang pokoknya saya kirim ke rumah untuk kebutuhan rumah. Nah, di bulan Juli 2012 ya, di bulan Juli 2012 jadi saya merantau di Pasar Induk kurang lebih hampir 1 tahun. Itu saya dapat telepon dari rumah ada ujian perangkat desa ya, mudin dulu, mudin. Akhirnya saya pulang dengan beban keluarga yang besar. Akhirnya saya pulang itu nggak bawa uang, teman. Saya cuma bawa uang kurang lebih 1,5 juta ya. 1,5 juta itu saya pulang, itu pun sebagian utang teman saya ya. Sekali lagi itu pun sebagian utang teman saya, bukan gaji saya. Gaji saya cuma 1 bulan, lainnya saya utang. Akhirnya pulang, uang itu saya gunakan untuk mencari pendaftaran dan lain-lain. Setelah cukup saya daftar, saya pulang. Di hari H ujian, teman, itu saya berangkat pakai motor grand, pakai topi, kelambi, pakai baju putih, kenang-kenangan saya dari Kalimantan, saya pakai untuk ujian itu. Enggak diantar, enggak. Saya berangkat ujian itu bawa uang, enggak bawa uang spesial pun, ya, enggak bawa uang sama sekali. Jangankan 100.000, 50 itu enggak ada di kantong saya, karena memang enggak ada uang. Ya enggak ada uang. Nah, saya berangkat itu mau diantar bapak, tapi saya nggak mau. Nah, kenangan manis saya waktu itu adalah ketika saya mau berangkat itu kan saya perokok. Terus terang saya perokok berat. Bapak saya itu pulang itu saya lihat dari depan tuh pulang. Duh, tak takoki, dari mana Pak? Saking pundi Pak? Golek rokok. Nyoh, tak kayak rokok. Nah, waktu itu saya diberi rokok Surya 1 bungkus. Nah, saya tanya lagi, apa untuk duit? Apa punya uang? Utang. Nah, itu kenangan manis saya waktu saya mau berangkat ujian. Nah, akhirnya saya berangkat ujian. Ya, singkat cerita saya lolos. Ya, saya ujian pertama itu draw nilainya, kedua ujian lagi saya yang lolos. Setelah saya jadi mudin, ya namanya perangkat desa dulu kan nggak ada siltap dan lain-lain, cuma bengkok saja. Dengan kebutuhan uang keluarga yang tinggi, utang di mana-mana itu nggak nyampe, teman. Ya, nggak bakal bisa menutup kebutuhan keluarga saya. Akhirnya karena saya belum menikah waktu itu ya, saya jadi perangkat desa itu belum menikah. Akhirnya di tahun 2013 langsung saja, kalau ceritakan semua nggak selesai. Nggak selesai nanti. Di akhir 2013, tepatnya bulan Desember, saya menikah. Namanya menikah, beban bertambah banyak kan itu. Beban banyak, kebutuhan banyak, akhirnya siltap keluar itu, bayaran siltap bulanan, tetapi semua tidak mencukupi juga untuk kebutuhan saya dan bapak ibu saya, istri saya ya. Akhirnya saya itu bingung cari solusi bagaimana. Nah, pertama kali yang saya buat contoh itu adalah teman-teman senior saya yang sudah tidak jadi perangkat ya, kehidupannya bagaimana di hari tua. Nah, ini yang jadi motivasi saya untuk cari penghasilan tetap lainnya. Nah, setelah saya melihat orang pensiunan dari perangkat desa itu seperti apa, nah ini yang jadi motivasi saya untuk kedepannya. Sedangkan mereka berangkat dari jadi perangkat itu pun orang punya. Nah, sedangkan saya orang nggak punya dengan beban yang begitu banyak. Apalagi nanti yang modalnya besar saja hari tuanya segini. Sedangkan saya yang berangkat dari nol nanti bagaimana? Nah, ini akhirnya saya di tahun 2000, dulu saya suka ocehan ya, cuca ijo murah dan lain. Di akhir bukan di akhir, di tahun kurang lebih 2017-an saya bertemu dengan Mas Budi SWA, Budi Haryanto ya. Itu senior saya yang ngajarin saya ternak, jual beli, mentor utama saya.
Mas Budi Haryanto, alamatnya Dempel, ya, Kecamatan Gendeng, ya. Facebooknya Budi SWA Ngawi. Nah, itu bisa Anda cek. Kalau mau main ya ke Desa Gempel Jalan Krisno, tanya namanya Mas Budi Haryanto peternak perkutut, nanti semua tahu. Sekitar situ sudah tahu ya, Desa Dempel. Kalau dari Kota Ngawi nggak jauh ya, arah Madiun, Klitik, bisa Anda telepon namanya Mas Budi ya. Nah, nomor WA-nya Mas Budi apa? Cek di Facebook Budi SWA Ngawi, ada di sana. Nah, itu senior saya lah. Dari pergaulan dengan Mas Budi itu, singkat cerita saya membuat, dan Mas Budi dan teman-teman, tentunya nggak saya sebutkan satu persatu, saya takut mereka tersinggung, membuat grup namanya The Gong of Ngawi yang akhirnya sekarang vakum. Nah, itu akhirnya saya dikatakan Mas Budi untuk belajar ternak, dan akhirnya saya mulai ternak di tahun 2018. Itu keuangan saya minus banget. Kurang lebih saya punya beban utang di bank itu hampir 100 juta ya, hampir. Jadi tidak ada, sebenarnya tidak ada, sekitar 80-an berapa. Pokoknya kalau di total semua dengan ke orang-orang di bank saja itu sekitar 80-an, apalagi ke orang-orang kan. Intinya 100 juta kurang. Di tahun itu pun saya sangat terpuruk, teman. Jadi saya mengawali ternak ini sangat terpuruk dengan hutang beban segitu banyaknya. Ada uang harusnya saya simpan untuk nyicil utang saya, tetapi malah saya gunakan untuk modal perkututan ini ya. Kurang lebih saya habis 10 juta waktu itu. Nah, disitulah saya awal ternak. Disitulah saya memulai karir saya di peternakan. Tidak mudah, teman ya. Jadi tidak mudah. Waktu itu perkutut putih Mojopahit itu di 2019, tapi saya ternak awal kan ya silver ya, ceman dan lain-lain. Saya mulai ternak Mojopahit itu 2019. Intinya di waktu mulai ternak ini saya juga keadaan terpuruk ya. Uang belanja saya berikan kutut mati dan lain-lain. Sampai saya itu hampir putus asa. Tetapi saya punya prinsip, kalau orang lain bisa kenapa saya tidak? Saya harus bisa. Ya, apa bedanya saya dengan mereka? Nah, inilah yang membuat motivasi saya, kenapa saya ternak perkutut. Dengan spekulasi yang saya tata, bahwa memelihara perkutut, ternak perkutut itu kalau kita mindsetnya bagus, hasil bisa 100% lebih ya, hasil bisa 100% lebih. Tentunya semua itu melalui pembelajaran yang matang, melalui sikap kita yang fokus pada tujuan kita, cinta kepada pekerjaan kita ya. Nah, mulai cemani dan silver ini sebenarnya sudah saya ceritakan. Kalau proses ternaknya, saya mulai ternak Mojopahit itu di awal 2019 ya, dengan sistem yang matang. Sistemnya bagaimana? Yaitu tadi saya punya beli anak-anakan yang akhirnya jadi indukan 5 pasang kurang lebih. Saya punya babuan kurang lebih ya 15 pasang. Saya sistem percepat seperti yang saya bilang di video, dan akhirnya jadi ratusan ekor di pertengahan akhir bulan Oktober November 2020. Disitulah saya jual besar-besaran sampai sekarang ini ya. Omsetnya berapa, Mas? Omsetnya sebulan itu kurang lebih ya 10 sampai 25 juta ya. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Nah, hasil segitu, teman, itu perjuangan beberapa tahun, perjuangan yang sangat melelahkan ya. Jadi jangan Anda kira jadi saya itu mudah, penuh dengan air mata. Betul, saya dulu juga biasa nangis menghadapi masalah yang ada, karena memang berat. Nah, inilah, teman, sejarah singkat saya sebelum ternak perkutut. Perjalanan saya dari orang nggak punya, dari buruh-buruh perantauan dan lain-lain, hutang puluhan juta, hampir 100 juta, dan sampai sekarang alhamdulillah semua bisa lunas, dan saya bisa membangun gubuk untuk istri, anak, dan orang tua saya. Semoga teman-teman terus termotivasi, terus belajar dan belajar. Ini video nggak saya edit dari awal sampai akhir,
ngomong cerita kehidupan dhewe ngopo tak dieditan. Oh, cerita pengalaman itu mudah kita melakukan, tinggal kita menceritakan. Ngoten nggih. Kalau ada banyak kata kekurangan, kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon masukannya. Ya. Intinya manusia itu saling mengingatkan, bukan saling mencaci. Salam kutut sapa patut.